يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'uhu bihi darajat." Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat. Itu jika kalian melakukannya, dosa kalian akan terampuni, terhapuskan, dan derajat kalian akan diangkat. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' alal makarih. Sempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid. Wa intidharus salati ba'da salati, menunggu salat setelah salat selesai, menunggu salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, dan itulah ribat. Apa itu ribat nanti kita jelaskan. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim. Di sini Rasulullah SAW membuka hadisnya dengan memotivasi. Rasulullah tidak bilang sempurnakan wudu, ya, perbanyak ke masjid, tunggu salat, tapi Rasulullah buka dengan motivasi. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Apa yang kita cari di dunia ini? Kita cari ingin dosa diampuni, derajat dinaikkan. Itu yang kita inginkan. Ya. Yang buat kita problem dalam hidup ini dosa. Kita masalah di keluarga, masalah di ekonomi, hidup tidak tenang, hati gelisah, semuanya karena apa? Karena dosa. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan jadi buntu, problem tidak ada solusi. Ini semua karena dosa. Ya. Maka ampunan adalah hal yang sangat diimpikan oleh seorang hamba yang beriman. Bukan sekedar ampunan, kita ingin juga derajat ditinggikan. Maka Rasulullah memotivasi dengan dua hal yang merupakan cita-cita seorang mukmin. Dosa diampuni, derajat ditinggikan. Ya. Makanya penghuni surga ketika mau surga, kata Allah dalam surat Fatir, Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dari kami. Sungguhnya Rabb kami laghafur, yaitu Maha Pengampun, yaitu mengampuni dosa-dosa. Syakur, Maha membalas dengan sangat banyak, yaitu amal sedikit tapi derajat ditinggikan. Itu dirasakan benar oleh penghuni surga, bahwasanya benar-benar mereka mau surga itu karena apa? Karena dosa diampuni, karena derajat dinaikkan. Karena Rabb kita Ghafur, Syakur. Ghafur artinya mudah maafkan dosa-dosa, Syakur itu membalas yang sedikit dengan yang banyak. Dengung ya ini. Enggak apa-apa. Baik, kemudian setelah itu para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kita ingin tahu amal apakah itu yang bisa menghilangkan dosa dan mengangkat derajat." Maka Rasulullah sebutkan 3 amal soleh. Yang pertama, isbagul wudu' alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang tidak disukai. Kalau di Indonesia, insya Allah sih secara umum kita letaknya di iklim tropis, di khatulistiwa, sehingga tidak panas dan juga tidak dingin. Tapi kalau kita bicara di negara-negara lain yang ada 4 musim, seperti di Madinah misalnya, kalau lagi panas, air sangat panas. Kalau lagi dingin, air sangat apa? Dingin. Makanya Rasulullah tetap menyuruh, bagaimanapun kondisinya, terlalu dingin atau terlalu panas, berusaha tetap wudu sempurna. Wudu sempurna. Ya. Tentu kalau wudu sekali itu wajib. Kalau bisa 2 sampai 3 kali. Meskipun kondisi tidak menyenangkan. Ya, kalau mungkin panas kita dinginkan dulu. Ya. Kalau dingin ya kita pelan-pelan. Yang penting 3 kali wudu lebih baik. Dan itu pahalanya besar. Seorang berusaha menyempurnakan wudunya meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, kalau kita misalnya lagi ke gunung, lagi camping, lagi dingin-dingin atau lagi libur ke daerah yang dingin, tetap aja berusaha wudu 3 kali. Ya. Wudu 3 kali meskipun tidak menyenangkan. Karena berwudu itu pahalanya sendiri besar. Ketika kita berwudu, maka dosa-dosa akan berguguran. Kalau sekali sudah berguguran, bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 3 kali? Yang wajib memang sekali. Rasulullah pernah mencontohkan wudu sekali-sekali. Rasulullah pernah mencontohkan wudu 2 kali. Rasulullah SAW pernah mencontohkan wudu 3 kali untuk menjelaskan bolehnya. Tapi kalau kita bisa 3 kali, itu lebih baik karena semakin banyak dosa berguguran. Meskipun
dalam kondisi tidak menyenangkan. Ketika panas, air panas kita tampung supaya agak dingin baru kita berwudu, maka semakin banyak dosa yang berguguran karena kita berusaha menyempurnakan wudu di kondisi yang tidak menyenangkan. Demikian juga kalau musim dingin, kalau kita berusaha berwudu 3 kali, ya semakin banyak dosa berguguran karena kita berwudu di saat yang tidak menyenangkan. Ini yang pertama, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, yaitu perbanyak langkah menuju masjid, yaitu sering ke masjid. Tentunya ini keutamaan para lelaki, ya. Kalau wanita salat di rumah lebih baik, ya. Sebagian ulama mengatakan sesuai dengan zahir hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita salat di masjid. Kalau mereka ke masjid ingin salat, ingin pengajian, maka jangan dilarang. Tetapi wa buyutuhunna khairun lahun, tapi rumah mereka lebih baik. Itu salat di rumah lebih afdal daripada salat di masjid. Nah, kalau seorang wanita ke masjid pahalanya 27 kali lipat seperti lelaki, maka di rumah lebih afdal. Kalau lelaki, karena wanita memang asalnya lebih baik untuk perbanyak di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Wanita itu di rumah saja berpahala. Dia di rumah saja dengan kesibukannya di rumah, niatkan untuk menjalankan perintah Allah, waqarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah-rumah kalian, maka dia mendapatkan argo pahala berjalan jika dia niatkan karena Allah. Ya. Adapun lelaki kalau mau dapat pahala jangan di rumah aja. Rumah aja ngapain, ya? Kalau mau dapat pahala keluar, kerja, ke masjid, ya. Maka lelaki kalau ingin dapat 27 derajat pahala salat, hendaknya dia ke masjid. Maka perbanyak langkah kaki ke masjid. Ke masjid dengan tujuan syar'i, apakah untuk salat, apakah untuk pengajian, ya. Apakah pokoknya kegiatan syar'i, selama dia langkahkan kakinya menuju masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mudah dihilangkan dosa-dosanya dan diangkat apa? Derajatnya. Setiap langkah kaki menghapus dosa dan mengangkat derajatnya. Alhamdulillah kita kalau kajian kalau bisa ke masjid laki-laki, ya, maka langkah kakinya semua berpahala pergi dan pulang, ya. Semangat, ya. Insyaallah, ya. Makanya kalau kita ke masjid, ya, coba kita misalnya salat Isya. Saya sering sampaikan ini, kita kalau salat Isya di rumah 4 rakaat pahalanya 4 rakaat. Tapi kalau kita salat Isya di masjid 4 kali 27. Berapa kali 4 kali 27? Berapa coba? Ayo, matematika yang benar. Berapa? 4 kali 27 berapa? 108. Sekolah pagi berarti. Bukan sekolah sore. 108 coba. Itu sekali salat Isya. Salat Zuhur juga demikian. 108. Apa bandingnya 108 dengan 4? Jauh. Kalau ini tiap hari, bayangkan tiap hari. Bagaimana kita enggak dapat pahala besar di akhirat kelak. Belum lagi langkah kaki. Setiap langkah ngangkat derajat, ngurangi dosa. Setiap langkah pulang pergi. Maka rugi orang kalau tidak ke masjid. Ada darurat, ada uzur, ya oke lah. Kalau selama bisa melangkahkan kaki ke masjid, kita langkahkan kaki ke masjid. Rasulullah yang bilang, kalau ingin diampuni dosa, diangkat derajat, perbanyak ke masjid. Ingat hadis ini, kita semangat ke masjid. Jangan semangat ke mall, ya. Semangat ke masjid. Semangat ke masjid. Ya. Satu langkah diangkat derajat, dihapuskan dosa. Ini pahala luar biasa. Makanya disebut dalam sebagian salaf ada yang berijtihad di antara mereka, dia berijtihad. Kalau dia tidak sempat salat di masjid, dia ulangi 27 kali di rumah. Supaya dia tidak ingin ketinggalan apa? Pahala. Dia ulang. Ini ijtihad dia, tentu ini butuh pembahasan. Jangan diikuti, maksudnya ini masalah fikih. Cuma karena dia saking tidak ingin pahalanya hilang, dia kalau ketinggalan salat berjamaah, dia ulangi berapa kali? Tambah 26 kali lagi. Ini diriwayatkan oleh sebagian salaf, ya. Ya, meskipun tidak disepakati oleh para ulama yang lain, tetapi menunjukkan bagaimana dia merasa rugi ketika tidak salat di masjid. Beda dengan sebagian kita biasa aja. Biasanya masih ada salat berikutnya. Merasa umur masih panjang. Padahal jenggot sudah putih semua. Rambut sudah tidak ada yang hitam. Ya. Tapi kita lanjutkan. Yang ketiga,
wa intidharus salati ba'da salat. Menunggu salat setelah salat sebelumnya. Jadi habis salat masih nunggu salat berikutnya. Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama maksudnya dia lakukan di masjid. Dia kalau habis salat di masjid dia nunggu salat berikutnya. Seperti misalnya salat zuhur dia nunggu asar di masjid aja dia nunggu. Atau sering yang kita lakukan habis maghrib kita nunggu sampai apa? Isya ya. Tapi jangan sumbu sampai zuhur terlalu jauh ya. Ya, ini tentu oke ya dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan. Atau orang habis asar sampai maghrib. Kalau di Madinah kan orang seperti itu, dia pergi masuk masjid asar, dia keluar isya. Rata-rata begitu, orang masuk asar keluar apa? Isya. Pergi masuk asar, tunggu maghrib, habis maghrib lanjut lagi isya, habis isya baru pulang. Itu mungkin karena aktivitas duniawi sudah selesai. Ini pendapat, ini itu lebih jelas, lebih pasti. Sebenarnya Allah mengatakan maksud menunggu masjid tidak harus kita di masjid. Tetapi hati kita senantiasa rindu untuk datang salat berikutnya sehingga dia sibuk salat berapa menit lagi, salat berapa jam lagi. Dia selalu memikirkan hal tersebut dan ini yang disinggung oleh Nabi SAW dalam kisah 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Orang yang keempat kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang jantungnya dia gantung di masjid. Itu badannya di luar tapi jantungnya selalu di masjid. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya hatinya selalu memikirkan apa? Masjid. Dia kerja, dia sibuk, aktivitas, tapi dia pikir kapan azan. Kapan azan. Itu panggilan yang selalu dia nantikan. Kapan azan. Nah orang seperti ini, dia selalu mikir kapan waktu sholat, maka dia dapat argo pahalanya jalan. Argo pahalanya apa? Jalan. Allah Maha tahu niat seseorang. Sehingga dia prepare untuk salat berikutnya, ya. Dia mungkin kita rapat harus selesai jam sekian karena waktu dia mikir. Ya, itu panggilan yang sangat dia nantikan. Selama dia seperti itu menantikan salat berikutnya, maka argo pahala tetap apa? Ya, jalan. Ini luar biasa. Oke, seorang berusaha perhatian sama panggilan azan. Sebisa mungkin kegiatannya dia atur menyesuaikan dengan jadwal apa? Azan. Sehingga ketika datang panggilan azan dia siap-siap untuk pergi. Kecuali memang kejebak macet, kondisi tidak memungkinkan ya, seperti itu ya. Fadzalikumur ribat, maka itulah ribat. Ribat secara makna ikatan. Ma yurbatu bihi, namanya ribat, tali pengikat. Kalau disebutkan dalam syariat maksudnya adalah seorang yang bersiaga di thagar, di daerah perbatasan. Maka dia menetap situ siap untuk berjaga-jaga di daerah perbatasan. Itu murabit. Murabit itu orang yang berjaga di daerah perbatasan. Dan ini sangat sulit karena perbatasan antara kaum muslimin dengan kawasan lawan, kawasan musuh. Dan musuh kadang sering fokus untuk menyerang kawasan tersebut. Karena kalau kawasan perbatasan jebol, maka mereka akan mudah masuk. Yang berikutnya di daerah perbatasan musuh sering datang tiba-tiba tanpa tidak diketahui. Jadi senantiasa dalam kondisi siap untuk berjihad. Beda kalau menyerang bulan depan ya siap-siap. Bulan depan baru berangkat, enggak. Tapi kalau di daerah perbatasan, kondisi selalu siap siaga. Ya, ini disebut ribat. Atau ribat maksudnya ada yang mengatakan yaitu dia selalu mengurus kudanya, kapan dia siapkan untuk dia ikat untuk siap bertempur sehingga dia perhatian sama kudanya karena sewaktu-waktu biasa dipanggil untuk bertempur dan dia gunakan kudanya tersebut untuk bertempur. Atau secara umum yaitu mujahid yang sedang berjihad dalam medan pertempuran kadang berjihad bisa lama. Serang, mundur lagi, bisa sampai berbulan-bulan. Ya, ini bisa sampai lama. Seperti Ukraina lawan apa? Rusia. Kalau itu jihad syar'i itu disebut murabit. Kalau itu perang syar'i disebut apa? Murabit. Karena jihadnya enggak berhenti, tapi itu bukan jihad. Ya. Karena kafir lawan apa? Kafir ya. Jadi kalau jihad syar'i maka dia menanti itu disebut murabit, bertahan lama. Nah, sabda Nabi SAW, fadzalikumur ribat, itulah ribat. Itu suatu kinayah yang luar biasa. Karena 3 amal soleh ini bukan jihad. Pertama, isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu ketika dalam kondisi sulit. Ini bukan jihad. Terus, kasratul khuta ilal masajid, sering ke masjid juga bukan apa? Jihad. Kemudian menunggu salat, setelah salat sebelumnya, menunggu salat berikutnya, ini juga bukan jihad. Tetapi Rasulullah samakan dengan ribat yang menunjukkan ini pahalanya besar. Jadi ini salah satu dalil tentang bahwasanya pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Taib Ustaz, terus ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu mungkin yang bisa dia kerjakan nomor 1 sama nomor 3.
Kalau sering ke masjid mungkin enggak ya. Karena ibu-ibu lebih baik di mana di rumah. Tapi kalau ada kesempatan ke masjid ya silakan kalau ada boleh dia ke masjid. Ya. Dan di antara mungkin ibu-ibu juga bisa mengambil kesempatan beramal soleh dengan hal ini adalah memotivasi suami ke masjid. Ayo mas, ke masjid mas. Pokoknya mas, masjid pulang saya siapkan hadiah. Mau tahu aja apa, nanti tenang aja, mau pulang dulu sih hadiah. Ya, istimewa ya, nggak usah perlu tahu. Pokoknya berangkat dulu. Jadi motivasi suami, bangunkan suami sebelum azan subuh misalnya. Jadi agar suami ke masjid. Insya Allah suami berangkat, pulang, pergi, ibu juga dapat apa? Pahala. Karena ibu salah satu sebab suami pergi ke masjid. Ya, motivasi suami bangunkan dengan cara yang lembut, yang baik. Kita hidup di dunia cuma sebentar ya. Kesempatan kita masih hidup, masih bernafas, masih bisa beramal soleh. Beramal solehlah. Beramal solehlah. Segala celah yang bisa kita masuk untuk dapat pahala, masuk. Segala kesempatan yang bisa kita lakukan. Ya. Karena tidak selalu ada kesempatan terbuka, tidak selalu celah terbuka. Di sini kata Nabi, fadzalikumur ribat, itulah ar-ribat, pertahanan. Ya, untuk berjihad.